Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membedah isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kamu dapatkan analisis kebijakan publik lainnya. Hari ini kita bahas topik panas dan sensitif. Sejauh apa presiden boleh ikut campur proses peradilan, terutama melalui instrumen grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kasus terbaru yang bikin heboh adalah rehabilitasi Presiden Prabowo kepada mantan Dirut ASDP. Timbul pertanyaan, apakah Presiden boleh ikut campur seperti itu? Apa dasar hukumnya? Apa dampaknya bagi rakyat? Dan apa keuntungan politis yang bisa diperoleh Prabowo? Mari kita bahas secara jernih, bukan gosip, bukan fitnah, hanya analisis hukum dan kebijakan publik. Dalam Undang-Undang 1945, Presiden memang punya hak prerogatif, grasi, pemotongan atau pengampunan hukuman, amnesti, pengampunan untuk tindak pidana tertentu, biasanya politik, abolisi, penghentian proses pidana, dan yang terakhir, rehabilitasi, pemulihan nama baik seseorang yang telah diputus bersalah. Ini legal tertulis jelas dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi masalah muncul ketika prerogatif ini menyentuh perkara yang berada di tangan KPK, Kejagung, atau pengadilan. Karena di negara demokrasi, kekuasaan yudikatif harusnya independen. Eksekutif tidak boleh mengintervensi peradilan. Jadi, walaupun presiden boleh menggunakan hak prerogatif menurut konstitusi, publik tetap berhak bertanya, apakah ini digunakan secara tepat atau justru obral rehabilitasi demi kepentingan politik. Rehabilitasi mantan Dirut ASDP muncul setelah adanya vonis 4 tahun 6 bulan. Kerugian negara disebut 1,25 triliun rupiah. Tapi tidak ditemukan aliran dana ke dirutnya secara pribadi. Di dunia hukum tata negara ini masuk ke debat lama. Apakah keputusan bisnis yang salah sama dengan korupsi? Atau apakah ini kriminalisasi manajemen BUMN? DPR masuk mengumpulkan aspirasi publik lalu menyampaikan ke presiden. Akhirnya Prabowo menekan rehabilitasi. Pertanyaannya, apakah ini koreksi policy atau intervensi atau sinyal politik? Sebelum kita lanjut, kalau kamu suka konten analisis seperti ini, klik subscribe, like, komen, dan share video ini. Ini adalah cara termudah kita untuk menjunjung transparansi di negara ini. Dari sudut kebijakan publik, langkah Prabowo punya efek besar. BUMN sering takut ambil keputusan strategis karena khawatir dijerat korupsi. Rehabilitasi kemudian dianggap sebagai perisai presiden bagi profesional yang bekerja tanpa niat jahat. Keuntungan kebijakannya ada. Manajer BUMN jadi lebih berani mengambil resiko. Proyek strategis tidak tersandera ketakutan hukum. Pemerintah juga bisa bergerak cepat mendorong investasi dan ekspansi BUMN. Tapi bisa juga menimbulkan sisi negatif, bisa menimbulkan moral hazard, seolah menormalkan kerugian besar BUMN sebagai resiko bisnis. Publik bisa hilang kepercayaan karena hukuman terasa tidak tegas. Ini trade-off yang besar dalam governance. Tapi keuntungan politiknya jelas dan cukup strategis. Yang pertama, loyalitas BUMN dan birokrasi meningkat kepada presiden. Ada pesan tersirat, kalau kamu bekerja untuk negara, saya tidak akan membiarkan kamu dihukum hanya karena keputusan bisnis yang salah. Ini menciptakan solidaritas kekuasaan. Yang kedua, mendapat dukungan dari komunitas bisnis. Pengusaha dan direksi BUMN suka dengan kepastian hukum. Rehabilitasi ini memperlihatkan bahwa Prabowo pro bisnis, anti kriminalisasi, dan paham resiko korporasi. Dan juga citra pro ekonomi ini sangat bernilai politik. Yang ketiga, mengontrol narasi anti korupsi versi pemerintah. Dengan kewenangan prerogatif, Prabowo bisa menciptakan versi resmi siapa yang layak dihukum dan siapa yang layak dipulihkan tanpa menabrak pengadilan secara langsung. Ini soft power eksekutif terhadap penegakan hukum. Yang keempat, membangun citra pemimpin tegas sekaligus welas asih. Bagus untuk popularitas dan branding politik Prabowo. Namun, kebijakan seperti ini juga sangat berbahaya jika tidak diawasi. Kebijakan ini bisa melemahkan independensi peradilan. Publik bisa melihat rehabilitasi sebagai campur tangan, dan itu membuat presiden buruk. Setiap kali ada pejabat yang dihukum, tinggal lobi DPR, istana, dapat deh rehabilitasi. Kebijakan ini juga membuka ruang untuk transaksi politik. Hak prerogatif bisa disalahgunakan sebagai alat negosiasi presiden. Kebijakan seperti ini juga bisa mengurangi deterrent effect dari korupsi. Orang bisa berpikir,
kalau dihukum karena korupsi juga nanti bisa direhabilitasi. Dan yang terakhir, ini juga menempatkan presiden sebagai hakim superpower. Ini bertentangan dengan prinsip check and balances. By the way, sebelum kita masuk ke kesimpulan, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya lebih banyak warga ngerti apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan publik kita. Jadi, apakah langkah Prabowo salah untuk memberikan rehabilitasi kepada Direktur ASDP? Secara hukum tidak melanggar, itu hak konstitusional presiden. Secara kebijakan publik ada manfaatnya, terutama bagi iklim bisnis BUMN. Secara politik, Prabowo untung besar, mulai dari dukungan profesional, pengusaha, sampai penguatan kontrol eksekutif terjadi. Tapi satu hal penting, kewenangan besar selalu harus diawasi. Karena ketika presiden mulai terlalu sering mengoreksi putusan peradilan, kita jadinya harus bertanya, apakah ini keadilan atau kekuasaan yang mulai melampaui batas?